Ini si kacang kita sangrai dulu, baru kita dinginkan, baru nanti kita tumbuk di sini. Baru bisa setelah ditumbuk baru kita bisa untuk isian mochi. Biasanya sehari ngabisin berapa kilo? Paling kalau lagi rame bisa 150 kilo, 200 kilo. Kalau hari-hari biasa paling 50 kiloan. Ini adonan apa, Bu? Itu adonan tepung ketan yang kita rebus. Ini yang pertamanya di sini? Iya. Ini berapa lama, Bu, biasanya kalau di ini? Paling tadi setengah jam ya ada. Ya, sekitar 30 menit. Ini kalau bahasa Sunda ngocek ya. Kita diaduk di sini, nanti dikasih aroma, kasih pasta kan. Kita sekarang nggak menggunakan manual lagi karena kuantitas produksinya semakin hari. Kalau itu long weekend tuh banyak, jadi kita memaksimalkan tenaga anak-anak ya. Karena kita juga kesian ya kalau kita produksi banyak, kesian juga anak-anak tenaganya terkuras gitu. Ini nanti kalau hasilnya ada yang dibikin original, ada yang spesial. Bahan dasar kulit ya. Ini sebelum dikasih pewarna. Di bahan dasarnya dulu tepung ketan yang sudah direbus selama 30 menit. Kalau ini lebih maksimal, kalau 10 kilo kan nggak terlalu banyak. Hasilnya lebih maksimal. Hasil dari pengocekannya lebih maksimal. Kalau banyak juga hasilnya kurang bagus juga kan. Kurang aduk semua ya? Kalau sedikit gini, kalau 10, kita juga mengukur kapasitas ini juga kan. Jadi pengen hasil bagus ya kita kurangin dulu. Lebih baik berkali-kali daripada hasilnya nggak memuaskan kan. Kalau ini lebih bagus, lebih cepet. Jadi hasilnya bagus terus cepet kan. Sampai betul-betul lembut. Ini sebelum ditaruh gula ya. Oh, ini belum. Ini gula pertama. Ini belum belum halus banget. Kan ini udah ngembang, Kalau ini makanya kita kenapa nggak berani banyak. Ini dari 10 kilo, kalau udah halus kan ngembang. Karena udah ada air gula, tambah air gula. Berapa kali masukin gula emang, Bu? 2 kali. 2 kali. Gulanya gula pasir biasa, Bu? Gula pasir. Di iniin ya? Digodok. Cairkan. Oh, yang itu. Tapi warnanya ini. Ini aromanya aroma pandan. Oke.
bahan yang udah tadi diadonin di mesin, tumpahin ke sini. Oh, dicetak di sini, Bu ya? Dicetak di baki ini. Kenapa kita pakai kayu? Karena untuk mengurangi kadar air dari adonan ini. Jadi kita nggak pakai stainless, karena ini kan ada kadar air tuh dari adonan ini. Jadi kita untuk mengurangi kadar air ini, kita pakai bakinya dari kayu. Jadi untuk Biar meresap mungkin, Bu ya? biar turun kan airnya, biar turun. Jadi kualitasnya tahan lamanya bisa 5 hari. Habis ini dipotong. Ini proses akhir ya, Bu? Proses akhir nanti baru dikemas. Oh. Oh, berarti yang tadi di kayu itu dipotong-potong, Bu ya? Potong-potong seperti ini kan, potong-potong seperti ini. Kecil-kecil ya diameternya. Kecil-kecil. Pakai piling aja? Pakai piling aja, nggak diukur. Baru dibentuk? Baru dibentuk, diisi ya. Ini sebetulnya lagi isi kacang hijau. Ini ada isi green tea, ada isi kacang hijau. Oh, dalam satu box itu ada beberapa rasa, Bu? Iya, ada yang aneka rasanya kayak gini. Ini untuk aneka rasa yang spesial. Ada Oreo, ada blueberry, ada keju, strawberry, durian, green tea. Berapa harganya, Bu? Itu 50.000. 50.000. Isi 15 butir. Tapi kondisinya agak gede-gede. Kita awal dari itu hanya punya modal cuman 3 juta. Hanya punya wajan 1, punya centong 1. Ya, sampai beli bahan baku dengan uang 3 juta itu. Kita produksi sendiri. Saya ngalamin bikin sendiri sama Ade berdua dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Sampai mengemas sendiri, bikin sendiri, apa-apa sendiri kan. Ya awalnya dari situ, makanya kita bertahan sampai sekarang karena keinginan sendiri, ada motivasi dari suami. Ya alhamdulillah kita masih bisa berjalan sampai sekarang. Kita dengan bermodalkan 3 juta itu sisa dari bangun gubuk untuk produksi, sisanya hanya 3 juta. Hasil dengan hasil kita penjualan HP, penjualan kalung, kita satukan. Akhirnya kita bisa bikin gubuk untuk produksi, terus beli alat-alat, terus bahan baku. Ya alhamdulillah lah, sampai sekarang kita masih berjalan seperti ini, alhamdulillah. Ini suatu anugerah ya buat saya, karena dulu hanya bisa 3 kilo, sekarang mungkin ya berpuluh-puluh kilo gitu kan. Suatu anugerah buat saya, buat keluarga saya bisa menghidupi banyak orang gitu, bisa bantu banyak orang ya. Itu kan tujuan saya tuh, pengen banyak bantu orang-orang terdekat saya gitu kan. Dulu paling besar itu sehari 200.000. Satu hari. 200.000 tuh udah luar biasa. Luar biasa lah, dari 1.000 perak, 500 perak gitu kan. Itu suatu kebanggaan karena kita perempuan berdua produksi sendiri gitu kan. Tapi dengan hasil segitu jadi penyemangat ya Ayah. Merasa besar banget itu uang segitu. Mungkin bagi orang ya hanya berapa ya, nggak ada arti uang 200.000 kan. Tapi kan setiap hari ada peningkatan. Selalu setiap hari sampai 500.000. Nah, udah kesini saya bisa masukin ke toko-toko di Sukabumi, di terminal. Mulailah gitu kan, Cisaat,
aku kredit motor lah waktu itu ya, kredit motor. Aku punya karyawan 3, yang satu aku sama suami jajal tuh ke toko-toko kan. Alhamdulillah dari situ udah ada tuh seminggu sekali. Jumat, Sabtu, Minggu kita kirim kan. Nanti setiap minggu kita rekrut lagi. Lumayan tuh, dari pertama 900.000 gitu kan, terus naik lagi sampai 1,5 juta, naik lagi sampai 2,5 juta gitu kan. Alhamdulillah. Kita ambil tengah-tengahnya, paling sekarang sehari 3 juta lah. Sehari gitu kan. Kita nggak bisa bilang lebih juga, nggak bisa bilang kurang juga, karena ya namanya jualan itu kan nggak selamanya di atas, pasang surutnya, iya gitu. Ya intinya kalau mau jadi pengusaha, kita harus takut gagal lah, takut rugi lah. Jangan takut rugi maksudnya ya. Jangan takut rugi, kita harus misalkan intinya ulet sih, intinya ulet, yakin gitu. Kita yakin apa yang kita, tapi usaha itu apa yang buat kita bertahan ini, apa yang kita suka, iya kan? Nah, apa yang kita senang. Kan kalau usaha ini, kalau misalkan hanya ini, ya udah pasti aku tinggal gitu. Pertama aku bersyukur ya sama Allah ya Subhanahu wa taala, karena aku dikasih rezeki yang begitu banyak. Contohnya bukan rezeki uang aja ya ayah. Aku dikasih kesehatan, anak-anak lengkap ya, alhamdulillah. Atas doa kedua orang tua gitu kan. Terus orang-orang di sekitar kita, saudara, karyawan, aku berterima kasih sama mereka gitu kan. Terus anak-anak yatimku yang selalu mendoakan aku nggak terputus setiap malam Jumat, terima kasih banget gitu kan.